Nah, seperti inilah tunas-tunas yang muncul dari batang atau umbi talas beneng yang sudah dipanen. Kalau kita tidak langsung segera olah, dia akan tumbuh cabang tunas anakan seperti ini, banyak. Artinya talas beneng sangat mudah untuk dibudidayakan, apalagi dibiarkan seperti ini, dia tumbuh, tidak ada kadaluarsa atau masa untuk mati, dia tidak ada. Jadi bahkan tumbuh banyak tunas seperti ini. Makanya kebanyakan orang yang kesulitan bibit itu banyak caranya untuk perbanyakan, entah itu dari umbi, entah itu dari anakan mahkota ataupun jenis mahkota, dan bibit anakan diperbanyak sangat bisa. Justru kalau mau lebih banyak lagi dari umbinya seperti ini, bisa dilihat tanpa ada perlakuan apapun. Di bagian umbi tunas-tunas yang muncul seperti ini. Nah, itu pun sama, masih dari umbi-umbi. Karena ini umbi belum sempat kita olah, rencananya umbi seperti ini kita akan bibitkan lagi untuk pengembangan budidaya. Ini yang paling bagus nih, tunas-tunas yang muncul dari umbi. Untuk perbanyakan, pertumbuhan dia lebih cepat. Ini bibit standar anakan yang dari anakan-anakannya, dan sebagian kita sudah tanam di sekitaran lokasi saung dan plot budidaya di sini. Seperti ini kebanyakan yang untuk dikembangkan di sistem kemitraan petani talas beneng masing-masing jalur. Ya, karena usaha budidaya talas beneng ini banyak yang berbudidaya dan sistemnya yaitu kemitraan. Artinya dari macam-macam jenis bibit yang ada itu dikembangkan, dibudidayakan untuk pengembangan luas tanam talas beneng. Dan itu penangkaran yang kita lakukan di saung Kang Arif di sini untuk penangkaran bibit. Dia sama dari anakan super kecil. Prosesnya ditangkarkan dulu, disemai, di polybag. Sebenarnya tidak pakai polybag pun bisa, dalam arti langsung disemai di lahan dengan media tanam, tanah, campuran pupuk kandang dan sekam atau kompos. Untuk mempercepat ataupun pertumbuhan pada anakan super kecil ini, dia akan lebih cepat tumbuh. Untuk dipindah tanamkan nanti, artinya kalau pakai polybag seperti ini lebih mudah. Tinggal buka polybag setelah umur ya minimal 1 bulan. Ketika lahan sudah siap untuk ditanami, maka bibit-bibit yang ada di polybag ini akan kita pindah tanamkan. Dan ini lokasi budidaya, ini kebanyakan dari anakan-anakan yang standar. Sama halnya seperti dalam polybag ini sebenarnya, cuma kalau di polybag ini yang super kecil, anakan-anakan talas beneng yang super kecil. Kita akan perlihatkan pertumbuhan
tanaman dari bibit standar ya. Nah ini dia contohnya, ini umur 2 minggu. Ini kita tanam dari anakan standar umur 2 minggu. Pertumbuhannya udah seperti ini ya, bisa dilihat rekan tani semua. Tujuan Kang Arif di sini budidaya atau demplot, percontohan budidaya talas beneng agar masyarakat di sekitar Kampung Tanjung Kulon, Desa Telaga Warna, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang ini artinya tahu bahwa talas beneng sekarang bisa dikembangkan, dibudidayakan dan memiliki nilai jual. Adapun masalah market, pasar, ya intinya harus tahu juga. Karena untuk sementara ini usaha budidaya talas beneng, market atau pasar yang ada itu hanya orang-orang tertentu yang tahu. Artinya belum banyak, belum tersebar di setiap wilayah. Artinya pengepul-pengepul yang sanggup menerima hasil atau menampung hasil panen dari petani. Adapun yang sudah berjalan sekarang sementara ini ya sistemnya kemitraan. Boleh masing-masing orang pelaku usaha membuat sistem usaha budidaya talas beneng ini dengan sistem kemitraan. Yang penting semuanya kita berjalan, kita sama-sama untuk meningkatkan pendapatan para pelaku utama atau petani dan pelaku usaha tentunya, untuk meningkatkan kesejahteraan. Kalau Kang Arif di sini sifatnya ya memberikan percontohan. Adapun pasar market sebenarnya sangat banyak permintaan, karena Kang Arif sendiri belum punya barang atau hasil panen yang kita dapatkan. Tentunya harus banyak volumenya. Permintaan banyak, kalau ketersediaan bahan baku atau hasil panen talas beneng ini kurang, apa yang mau ditawarkan? Seperti itu kira-kira ya. Dan ini umur tanaman talas beneng sekitar kurang lebih 1 bulan. Ini masih bibit anakan standar. Dan yang ini mungkin beberapa ada dari bibit mahkota. Bisa dilihat ini pertumbuhan dari bibit mahkota umur 1 bulan ini. Jadi kalau bibit mahkota pertumbuhan dia umur sebulan sudah langsung besar, karena mengikuti diameter dari bentuk dan jenis ukuran bibit itu sendiri. Ini masih standar, ini masih standar, itu standar. Kalau itu mahkota karena ada bonggol. Banyakan di depan di sini kita tanam bibit mahkota ya, karena untuk menarik perhatian, minat ketika orang-orang lalu lalang di sepanjang jalan di kampung sini kan, melihat pertumbuhan talas beneng yang bagus dari bibit mahkota ini. Mudah-mudahan tertarik untuk budidaya. Kalau Kang Arif di sini untuk masyarakat sendiri memberikan contoh agar mau berbudidaya. Pada intinya, apabila masyarakat sudah memiliki budidaya, Kang Arif sendiri mau menampung hasil produksinya itu tidak jauh-jauh. Artinya khusus untuk masyarakat sekitar Kang Arif di sini, silakan berbudidaya dari bibit-bibit yang ada. Adapun untuk di luar
wilayah atau di tempat lain, ya itu silakan. Kami tidak memaksakan juga, kami tidak melarang juga. Artinya masing-masing punya cara dengan sistem apapun itu yang saya sampaikan tadi, karena banyak sekarang sudah pelaku usaha, pelaku utama yang budidaya. Ini hujan turun di pagi hari,